Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kuliah online jarak jauh ya, mata kuliah kimia organik sebagai kuliah pengganti praktikum yang tidak dapat dilakukan secara langsung di kampus. Baik, kita langsung saja. Hari ini kita membahas tentang praktikum identifikasi alkohol dan ester. Saya akan menyampaikan sedikit materi di sini. Kemudian ada nanti sekilas praktikum yang diambil dari video referensi. Nah, setelah itu kalian akan diberi tugas untuk mengerjakan laporan individu. Baik, yang pertama, praktikum identifikasi alkohol dan ester ini tujuannya adalah untuk mempelajari sifat alkohol dan ester, kemudian mengetahui perbedaan nyala api jenis-jenis alkohol, kemudian mengetahui oksidasi alkohol, dan mengetahui cara pembentukan ester. Teori singkatnya, yang pertama di sini akan disampaikan tentang gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang menentukan reaktivitas molekul. Keberadaan gugus fungsi sendiri memudahkan kita dalam mempelajari. Sebagai contoh, Anda dapat mempelajari sifat-sifat umum dari semua alkohol dibandingkan kalian harus mempelajari sifat setiap alkohol yang ada. Nah, sebagai contoh, ada senyawa atau larutan etanol, metanol, propanol. Nah, semua itu adalah jenis-jenis alkohol ya. Yang membedakan adalah rantai C-nya. Namun antara alkohol, antara metanol, etanol, dan juga propanol misalnya itu memiliki sifat-sifat yang sama, yaitu sifat alkohol. Jadi ketika mempelajari sifat suatu senyawa dapat digolongkan berdasarkan gugus fungsinya. Nah, gugus fungsi dalam kimia organik itu ada 6 macam. Ada yang masih ingat? Nah, tadi sudah disebutkan salah satunya ya, yaitu ada alkohol. Kemudian yang kedua ada asam karboksilat, ada ester, aldehid, keton, dan juga eter. Nah, kita belajar tentang gugus fungsinya ya. Seperti tadi, gugus fungsi adalah suatu atom atau gugus atom yang memprediksikan atau suatu gugus yang spesifik terhadap suatu senyawa, menentukan reaktivitas molekul. Nah, asam tadi alkohol sudah dijelaskan ada gugus fungsi OH, kemudian ada asam karboksilat ya yang kedua. Nah, asam karboksilat ini ada gugus COOH, ada di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga ada gugus ester. Gugus ester adalah COOR. Nah, kalian bisa lihat perbedaan asam karboksilat dan ester di sini ada pada gugus atom H dan gugus atom R pada ester. Nah, R di sini maknanya adalah atom C yang lain ya, yang kehilangan satu atom H. Sebagai contoh, CH3. Nah, kemudian ada gugus fungsi aldehid. Bisa dilihat perbedaannya. Ini juga mirip dengan asam karboksilat, tapi dia tidak punya hidroksida. Jadi C rangkap 2O dan 1H. Kalau di asam karboksilat ini OH. Dibedakan ya. Nah, kemudian setelah aldehid ada keton. Keton di sini adalah atom karbon yang mengikat rangkap atau berikatan rangkap dengan atom O. Kemudian yang keenam adalah ether. Ether ini ROR. Struktur kimia di sini saya kosongkan karena nanti apabila kalian ingin tahu, ingin memahami bagaimana perbedaan gugus fungsinya ini, nah bisa dicari struktur kimia senyawa-senyawa ini. Di sini dia punya atom C sebanyak 2 semuanya ya, tapi gugus fungsinya berbeda-beda.
kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah alkohol. Tadi sudah dijelaskan alkohol itu punya gugus fungsi OH. Kemudian sistem penamaannya diberi akhiran ol sebagai menggantikan alkana dari atom C-nya. Nah, contohnya adalah etanol. Etanol adalah salah satu jenis alkohol yang memiliki 2 atom karbon. Kalau 3 atom karbon apa namanya? Propanol ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana alkohol itu bisa terbentuk? Yang pertama adalah fermentasi karbohidrat atau fermentasi gula. Nah, bisa dilihat pada reaksinya. Biasanya pembentukan alkohol yang menggunakan fermentasi ini alkohol yang diproduksi adalah alkohol untuk jenis minuman. Sedangkan alkohol untuk pembentukan alkohol yang lain yaitu dari hidrasi etilena menggunakan katalis asam, biasa dari ikatan tangkap 2 ya, ini ikatan tangkap 2, kemudian mengalami hidrasi atau penghilangan air menjadi etanol atau suatu alkohol. Kemudian yang kedua ada asam karboksilat. Tadi sudah disampaikan sekilas, ada gugus fungsi COOH atau CO2H. Untuk sistem penamaannya diberi asam dan nama belakangnya diberi OAT. Asam karboksilat ini dapat dibuat dari oksidasi alkohol. Contohnya adalah anggur di dalam udara akan teroksidasi di udara akan menjadi asam asetat. Nah, reaksinya sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya ada ester. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ester memiliki gugus fungsi RCOOR, dapat dibuat dengan cara mereaksikan asam karboksilat dan juga alkohol. Nah, tadi gugus fungsinya kan mirip dengan karboksilat ya. Bedanya adalah atom H dan atom R. Nah, R pada gugus ester ini berasal dari R atau alkil yang dari alkohol. Nah, maka dari itu RCOR ini namanya ester. Nah, karena ester ini terbuat dari asam karboksilat, biasanya asam karboksilat itu mempunyai bau yang tidak sedap. Tapi apabila sudah direaksikan dengan alkohol dan membentuk ester, ester yang terbentuk ini memiliki aroma yang sedap. Nah, biasanya senyawa ester ini digunakan untuk minyak wangi. Dan selanjutnya ada aldehid dan keton. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, sama-sama punya rangkap 2O, tapi bedanya kalau di aldehid ini ada atom H yang diikat, kalau keton ini atom C semua yang mengikat atom O. Di atom C yang berikatan dengan O, di sekitarnya ada atom C-nya. Yang contoh aldehid yang pertama adalah formaldehid, yaitu jenis aldehid rantai pendek, biasanya digunakan untuk awetan spesimen biologi. Jenis keton yang lain adalah aseton, yang merupakan keton sederhana yang memiliki banyak kegunaan, contohnya untuk pelarut ya. Kemudian bisa juga untuk penghapus kuku. Kemudian ada metil etil keton, digunakan untuk perekat model pesawat. Yang terakhir ada senyawa eter. Eter ini mengandung gugus atom karbon yang terikat pada 2
gugus hidrokarbon atau gugus karbon. Contohnya dietil ether biasanya digunakan untuk obat bius, tapi senyawa ini mudah terbakar, sehingga dengan perkembangan zaman untuk anestesi atau bius ini tidak menggunakan dietil ether lagi. Nah, karena etil ether ini sifatnya mudah terbakar, tapi dia juga bisa bersifat sangat tidak reaktif. Nah, ether yang sifatnya sangat tidak reaktif ini biasanya digunakan sebagai pelarut. Bagaimana ether itu bisa terbentuk? Ether terbentuk dibuat dari alkohol dengan cara menghilangkan air atau reaksi dehidrasi dengan menggunakan asam sulfat. Nah, contoh reaksinya seperti ini ya. Di sini ada asam sulfat sebagai katalis, kemudian di sini ada alkohol dan menjadi dietil ether. Baik, selanjutnya ada praktikum identifikasi alkohol dan ester ya. Prinsipnya di sini alkohol adalah senyawa yang mudah terbakar dan dapat dioksidasi. Nah, untuk yang kedua adalah pembentukan ester. Ester sendiri adalah senyawa yang berasal dari asam karboksilat dan juga alkohol. Nah, silahkan dilihat cara kerjanya untuk tahu bagaimana sih praktikum alkohol dan ester ini. Nah, kemudian ini ada dokumentasi video praktikum beberapa yang kami cari dari referensi itu mirip dengan apa yang akan dipraktikumkan. Ada pembakaran alkohol, kemudian oksidasi alkohol dengan PMNO4, dan juga oksidasi alkohol dengan tembaga oksida dan pembentukan ester. Silahkan nanti dilihat ya. Nah, biar ada gambaran sedikit tentang praktikumnya. Tugas dan laporan individu silahkan dibaca. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di forum. Cukup sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.